Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunisa Indoparmala dari kelas SI 4501 dengan nomor NIM 12022210004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Organizational Change dan Stress Management di PT Bank BRI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, yaitu proses terjadinya respons stres. Stres yang datang dari luar dan stres yang datang dari dalam akan mengalami proses untuk adaptasi di dalam diri seseorang. Kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi, yang kemudian akan menimbulkan respons stres yang dilakukan oleh orang tersebut. Respon yang dilakukan ada beberapa macam, yaitu dalam bentuk pikiran, perilaku, perasaan, eh, dan fisik. Selanjutnya, konsekuensi stres. Dua jenis stres yang ditinjau dari konsekuensi yaitu stres yang berakibat positif atau eustress dan stres yang berakibat negatif atau distress. Apabila stres negatif akan menghasilkan konsekuensi buruk pada perusahaan atau organisasi, namun apabila stres positif, hasilnya dapat berupa antusiasme dan motivasi. Selanjutnya, ada 5 konsekuensi stres. Yang pertama, konsekuensi individual. Stres akan sangat berpengaruh kepada individu-individu akan membayar konsekuensi sebenarnya karena dampak yang ditimbulkan secara langsung akan dirasakan oleh individu. Selanjutnya, ada konsekuensi keperilakuan, contoh tindakan atau perilakunya dalam merokok, penyalahgunaan alkohol. Selanjutnya ada konsekuensi psikologis. Ketika orang-orang akan mengalami terlalu banyak stres di tempat kerja, mereka dapat menjadi lebih tertekan atau menjadi tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Selanjutnya ada konsekuensi medis. Contoh masalah medis yang diakibatkan oleh terlalu banyak stres meliputi sakit kepala, sakit punggung, berbagai kelainan perut dan usus, serta kondisi kulit seperti jerawat. Selanjutnya ada konsekuensi organisasi. Stres akan membawa konsekuensi terhadap organisasi, meliputi penurunan dalam kinerja penarikan diri dan perubahan sikap yang negatif. Selanjutnya, manajemen stres dan strategi mengelola stres. Yang pertama, kenali diri sendiri. Hal-hal yang paling disukai atau menimbulkan emosi positif. Yang selanjutnya, hal-hal apa yang paling tidak disukai atau menimbulkan emosi yang negatif. Selanjutnya ada hal-hal yang dianggap sebagai kekuatan, hal-hal apa yang dianggap kelemahan, hal-hal apa yang dianggap paling penting dalam hidupnya. Selanjutnya, peduli diri sendiri. Berikut ini ada sebagian cara umum untuk peduli terhadap diri sendiri. Yang pertama, cukup makan, tidur, dan istirahat. Terus selisih waktu kerja dengan aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya ada bersosialisasi secara baik dengan orang lain, memiliki teman berbagi. Selanjutnya ada temukan sesuatu yang bisa membuat Anda tertawa. Terus ada terima emosi-emosi yang muncul diizinkan diri untuk menangis kalau perlu. Terus terakhir ada luangkan waktu untuk refleksi diri dan merenungi segala sesuatu yang sudah terjadi. Terus selanjutnya ada hal-hal yang perlu dihindari sebagai cara untuk mengatasi stres terutama oleh pekerja kemanusiaan. Yang pertama, menggunakan obat terlarang. Terlalu banyak merokok atau minum minuman keras untuk melupakan stres atau masalah. Selanjutnya ada memikirkan masalah terus-menerus, terus mengkritik dan merendahkan orang lain, terus membawa ketegangan dalam pekerjaan ke rumah atau sebaliknya. Yang terakhir ada melampiaskan kemarahan atau kekesalan secara berlebihan atau terlalu sering kepada orang lain dari masalah tersebut. Selanjutnya, perhatikan keseimbangan. Kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki tidak terdiri atas satu jenis saja, melainkan bermacam-macam. Oleh karena itu, dalam memelihara dan menguatkan diri, tidak cukup satu aspek kebutuhan saja yang dipenuhi, namun harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan yang perlu diseimbangkan, meliputi aspek berikut. Yang pertama, ada aspek mental emosional, ada aspek intelektual, ada aspek fisik, ada aspek spiritual. Terus selanjutnya strategi mengelola stres.
Pendekatan individual, yaitu strategi individual yang telah terbukti efektif meliputi penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan sosial. Pemahaman dan pemanfaatan prinsip-prinsip dasar yang dalam manajemen waktu dapat membantu individu mengatasi stres. Selanjutnya ada pendekatan organisasional. Beberapa faktor yang menyebabkan stres terutama tuntutan tugas dan tuntutan perang yang dikendalikan oleh manajemen. Selanjutnya pendekatan individu terhadap stres. Yang pertama, karyawan dapat melakukan tanggung jawab pribadi untuk menurunkan tingkat stres. Hal yang bisa dilakukan yaitu manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, relaksasi, memperluas jaringan dukungan sosial, olahraga teratur, makan makanan yang sehat, dan bersantai. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.